ilmu saja ya, bukan hanya soal pemaparan materi yang kita perlu ketahui. Tapi tips ini berarti adalah satu hal yang bisa dikerjakan, bisa dilakukan di rumah masing-masing. Baik, tanpa memperpanjang waktu lagi, nah kita juga boleh menyambut Ibu Iren ya sebagai narasumber kita. Selamat sore Ibu Iren, terima kasih Selamat ketersediaannya sore. untuk mengisi gathering kembali. Ibu Iren, ini kalau kita lihat di minggu demi minggu ya, itu semakin banyak hal-hal sebenarnya yang bisa dipraktikkan di rumah, betul ya Ibu Iren ya? Ya, betul. Terlebih soal komunikasi ya Ibu Iren ya, karena kita tahu di masa pandemi ini penting sekali komunikasi ya. Baik, tanpa perpanjang waktu kita persilahkan Ibu Iren, kita persilahkan untuk boleh memaparkan materinya. Ya, baik. Terima kasih, Saudara Titus. Selamat sore Bapak Ibu semua. Apa kabarnya? Sehat-sehat semuanya ya? Ya, masih semangat ya Bapak Ibu ya. Kita terus berlatih setiap minggu, belajar lagi setiap minggu. Puji Tuhan lewat komunitas di Study Center ini kita punya teman-teman berjuang ya, teman-teman seperjuangan nih ya. Jadi saya juga sangat sukacita ketika masuk ke breakout room, ketemu sama Bapak Ibu semua, ketemu sama teman-teman semua, saudara-saudari semua, mendengarkan bagaimana Bapak Ibu sudah mencoba banyak hal. Wah, saya senang sekali ya. Dan saya yakin ada yang lebih senang daripada saya, yaitu anak-anaknya Bapak Ibu. Ya. Jadi saya yakin anak-anak Bapak Ibu lebih senang dan lebih bangga lagi. Wow, gitu ya. Bapak Ibu bisa jadi teladan, gak cuma nyuruh anaknya belajar, tapi Bapak Ibu kita semua di sini jadi sama-sama belajar ya. Nah, sore hari ini saya sambil izin share materi kita sore hari ini seperti tadi sudah disampaikan oleh Saudara Titus. Nah, sudah kelihatan ya, saudari ya? Oke. Nah, nanti di akhir seperti biasa Bapak Ibu saudari bisa mendapatkan PowerPoint-nya ya. Oke. Nah, jadi kita hari ini akan membahas bagaimana nih menjalin komunikasi yang efektif dengan remaja. Apalagi minggu lalu kita sempat ngobrol juga bagaimana susahnya minta ampun ngobrol sama anak remaja ya. Kayak nggak nyambung gitu, kayak kok kayak jangan-jangan kita ada di frekuensi yang berbeda gitu ya, kayak beda alam, beda dunia gitu kayaknya sama mereka gitu ya, saudari ya, Bapak Ibu semua. Nah, hari ini kita mau coba angkat, kita mau belajar sedikit dengan waktu yang kita miliki, dan nanti Bapak Ibu, teman-teman semua, saudari semua bisa share nanti di breakout room, dan juga boleh langsung di kolom chat ya, Bapak Ibu boleh nanya, boleh sharing juga, nanti kita bahas di akhir. Nah, bagaimana sih sebetulnya komunikasi yang efektif ya? Makanya kenapa ada kata efektif di sini ya, supaya nggak habis waktu. Dan nanti kalau Bapak Ibu teman-teman semua ikuti materi ini, sebetulnya ini adalah materi yang basically kalau saya share tentang public speaking atau class communication gitu ya. Kalau saya adain training, ini beberapa hal yang basic yang harus kita lakukan dan harus kita evaluasi ketika kita ngomong gak cuma sama anak, ngomong sama suami, ngomong sama istri, ngomong sama teman, ngomong sama siapapun ya. Nah, jadi ini adalah beberapa hal yang basically yang perlu kita belajar sama-sama. Oke ya. Nah, yang pertama adalah kita cari tahu tentang apa sih sebetulnya komunikasi ya. Dari berbagai banyak sekali definisi tentang komunikasi, saya ambil ini. Komunikasi itu simpelnya adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang lebih ya. Jadi ini selalu melibatkan dua atau tiga orang ya, nggak mungkin cuma dia sendiri. Nah, sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Just sesimpel itu gitu ya, komunikasi antara pengirim dan penerima. Oke. Nah, komunikasi interpersonal dalam keluarga yang terjalin antara orang tua dan anak ini kenapa jadi penting? Kenapa jadi harus kita angkat di sore hari ini? Penting sekali karena inilah yang menentukan basic perkembangan seorang anak. Kalau Bapak Ibu, teman-teman, saudara-saudari semua mengikuti kita pertemuan kita dari minggu ke minggu, pasti Bapak Ibu menyadari ada kata komunikasi yang sering sekali disebut ya. Ngobrol Bapak Ibu, diskusi Bapak Ibu. Nah, itu tuh sering banget diajak, diungkap, diangkat, disinggung gitu ya. Nah, kenapa? Karena ini hal yang sangat penting. Bagaimana anak-anak, apalagi sekarang seperti tadi rekan kita Saudara Titus bilang, sejak anak-anaknya belajar di rumah, lebih banyak di rumah. Ya, kalau dulu setengah hari itu anak-anak ada di sekolah, dia ngobrolnya lebih banyak sama teman, sama gurunya. Sekarang karena mau nggak mau ada di rumah, nah
Jadi lebih banyak akhirnya ketemu sama kita, ya. Nah, jadi ini adalah hal yang sangat penting terutama dalam perkembangan seorang anak yang efeknya sampai ke dewasa, ya. Nah, dan yang diharapkan adalah komunikasi yang efektif. Komunikasi efektif ini kenapa penting? Karena komunikasi efektif ini yang menimbulkan adanya pengertian, kesenangan, pengaruh pada sikap, hubungan yang semakin baik, dan pastinya goal kita semua nih Bapak Ibu semua ya, hubungan anak sama orang tua jadi harmonis. Ya, nah ini yang mendasari kenapa komunikasi ini menjadi hal yang sangat penting. Nah, syaratnya komunikasi efektif itu ada apa aja? Ada 4 hal, saya coba ringkas. Ya, ke-1, komunikasi timbal balik. Bapak Ibu, teman-teman semua, yang namanya komunikasi itu bukan ceramah. Nah, kalau kayak sekarang ini saya lagi ceramah nih ya, saya lagi lecture gitu ya, kayak karena bukan timbal balik nih. Ya, nanti ketika kita tanya jawab baru ketika kita di breakout room nih, di bor. Nah, itu baru komunikasi terjadi. Kalau kayak gini ini bukan komunikasi. Ya, ini saya lagi menyampaikan dan tidak ada timbal balik. Gitu ya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu perlu cek apakah selama ini ngobrol sama anak 2 arah atau jangan-jangan 1 arah aja nih. Ya. Poin yang kedua adalah keterbukaan orang tua. Apakah orang tua cukup rendah hati untuk open, terbuka sama segala macam topik, atau ada kalanya kalau Bapak Ibu ingat di materi-materi minggu-minggu lalu selalu saya singgung juga, terutama di minggu lalu ketika kita bahas soal remaja. Seringkali kayak orang tua tuh langsung menutup. Mau bahas soal sex education, langsung close. Udah nggak usah ngomongin kayak gitu deh, udah ngomongin yang lain aja. Nah, ya, Mah aku tuh mau ngomongin skin di game. Apa skin di game? Nggak ngerti, Mama. Udah nggak usah ngomongin kayak gitu. Nah, ya sejauh apa kita sebagai orang tua cukup open, terbuka. Ketika anak kita satu saat ngomong, Mah, aku tuh kayaknya lagi jatuh cinta. Aduh, gimana Bapak Ibu menyikapinya? Kalau Bapak Ibu langsung ngomong, aduh jangan jatuh cinta kalau masih kecil. Nah, itu langsung tertutup semua pintu untuk ngobrol. Ya, jadi ini keterbukaan itu penting sekali. Hal yang ketiga adalah seberapa sering nih anak dikasih kesempatan untuk mengemukakan isi hati dan pendapatnya. Ya, kadang-kadang komunikasinya ini hanya 1 arah. Kata mama, menurut mama, kalau kata papa, dengerin papa ngomong. Nah, selalu begitu. Pernah nggak kita, kalau menurut kamu gimana? Ya, nah ada satu lagi adalah orang tua memberikan waktu untuk anaknya. Kadang-kadang Bapak Ibu kalau kita mau jujur-jujuran, kita mau benar-benar ngaku dosa itu ya, kita lebih banyak bisa standby ngasih waktu untuk teman kita, untuk pekerjaan, untuk bahkan mungkin untuk pelayanan dan sebagainya. Tapi pertanyaannya, kita kasih waktu nggak untuk anak kita? Ya, sangat menyedihkan karena saya begitu banyak ketemu sama anak-anak muda, terutama remaja yang ngomong bahwa orang tua saya nggak punya waktu. Yang bilang gitu siapa kalau saya tanya? Orang tuanya sendiri yang ngomong, Mama nggak punya waktu. Nah, sering kayak gitu, tanpa kita sadari. Ya. Dan menyedihkannya adalah banyak yang terjadi justru di keluarga yang orang tuanya ada di rumah. Ya, orang tuanya ada di rumah, tapi anaknya ngerasa bahwa dia tuh nggak connect karena ngerasa bahwa mamahnya, papahnya terlalu sibuk sama diri sendiri. Ya, sampai ngerasa anaknya nggak punya waktu nih untuk connect sama orang tua. Ya, makanya Bapak Ibu jangan aneh kalau banyak sekali film yang ngangkat story tentang bagaimana anak mau beli waktu orang tuanya. Ya, itu bukan cerita yang mengada-ngada, karena memang banyak sekali kejadian seperti itu. Ya, nah ini adalah syarat komunikasi efektif. Bayangin Bapak Ibu kalau mau seorang istri mau ngomong, mau curhat sama suaminya, kalau suaminya nggak ada waktu gimana? Ya, banyak istri, banyak suami, banyak pasangan menjadi kasus, menjadi perselisihan, menjadi sumber permasalahan karena apa? Karena ngerasa pasangannya nggak punya waktu buat dirinya. Nah, anaknya juga sama. Anaknya ngerasa orang tuanya nggak punya waktu. Gitu. Ya. Nah, kita lihat bahwa komunikasi ini punya syarat yang harus kita penuhi kalau mau efektif. Oke. Nah, dan apa aja sih yang harus kita perhatikan dalam komunikasi? Ini adalah 4 hal basic yang harus kita perhatikan dalam setiap kali kita ngobrol sama siapapun, ya, sama suami, sama istri, sama anak, sama teman, siapapun, atasan, bawahan, rekan kerja, dimanapun, ya. Nah, ini ada 4 hal yang harus kita perhatikan. Ke-1, kita sebagai pemberi pesan itu harus bisa dimengerti. Dimengerti menurut siapa? Ya, ini yang sering bikin miskom, Bapak Ibu. Menurut saya, pesan saya udah jelas.
beli. Nih, Bapak Ibu saya mau cerita sedikit ya, ini hal yang lucu banget gitu ya. Jadi di tempat saya kerja dulu, ketika saya masih bekerja di sekolah sebagai salah satu konselor sekolah. Nah, ada satu pekerja di sekolah saya itu, nah dia tuh seringkali dengar sekilas lakuin gitu ya, dengar sekilas lakuin. Nah, ada satu guru satu saat dia ngomong gini, jadi di sekolah tempat saya kerja dulu itu di bawah ada satu kantin, kantinnya ini sering punya panggilan karena kita di Bandung ya, punya panggilannya si Aci Gelis gitu ya. Aci Gelis tuh ini Cici yang cantik gitu ya. Nah, waktu itu lagi rame juga iklan UC 1000. Bapak Ibu tahu ya, UC 1000 itu selalu pakai model Miss Universe atau Miss World gitu ya, yang cantik gitu ya. Nah, waktu itu si satu guru ini ngomong gini, "Pak, beliin itu si Gelis ya, si Aci Gelis." Nah, si bapak ini udah nggak nanya lagi. Si ibunya juga ngerasa, tahu gitu. Pasti si bapak itu paham, maksudnya saya minta beliin mie bakso di si Aci Gelis itu gitu, ya di si Cici itu. Si bapak ini nangkap aja, oh ya, langsung dia ke bawah, dia beli. Nyampe di atas, Bapak Ibu, si bapak ini beli UC 1000. Si ibunya bengong, ini siapa yang salah ya? Gua yang salah apa dia yang salah nih? Orang nitip mie bakso kenapa datangnya UC 1000 gitu ya. Terus ketika ditanya, "Pak, kenapa beli ini?" Kan tadi ngomong beliin yang gelis. Nah kan itu ini minuman yang gelis mah ini katanya. Minuman yang cantik tuh si UC 1000 gitu. Itu simple things Bapak Ibu yang lucu, mungkinnya kedengarannya kayak konyol, tapi itu yang terjadi. Bukankah kita juga sering kali begitu? Sering kenapa terjadi miskomunikasi karena antara kita sama orang lain, karena kita ngerasa pesan yang kita sampaikan itu udah jelas. Tapi orang yang nerimanya bisa jadi nggak jelas, atau beda persepsi, atau beda sudut pandang. Ya, jadi Bapak Ibu ketika kita menyampaikan pesan, pikirkan bagaimana caranya pesan ini bisa mudah dimengerti oleh dirinya, bukan diri kita. Ya, marilah kita berpikir dari sudut sisi orang lain. Oke, yang kedua adalah tepat sasaran dan waktu. Belajarlah mencari dan memahami situasi dan kondisi yang tepat. Ya, Bapak Ibu saya yakin, Bapak Ibu itu punya hubungan suami istri gitu ya sama anak, udah paling tahu. Pasti paling tahu ya. Memang menghadapi masa remaja yang perubahan fluktuasi emosinya luar biasa, perlu lebih belajar lagi gitu ya. Contohnya Bapak Ibu udah berapa tahun menikah, pasti Bapak Ibu paham ya, kalau mau ngomong gini nih sama pasangan gini ya, waktunya tuh harus sebelum tidur gitu. Kayaknya tahu. Kalau ngomong soal ini nih ya, kayaknya bagusnya pagi-pagi. Nah, ya, jadi Bapak Ibu perlu tahu waktu timing yang tepat. Ya, dan sasaran yang tepat gitu ya. Jangankan pasangan atau orang tua anak, di tempat kerja kalau Bapak Ibu sudah cukup lama bekerja di satu tempat, Bapak Ibu pasti tahu, kenal bagaimana rekan kerja, bagaimana bawahan, bagaimana atasan gitu. Kapan waktu yang tepat untuk ngomong sesuatu dan bagaimana cara ngomongnya. Nah, sama Bapak Ibu, kalau di luaran seperti itu, kita sama anak pun gitu. Ya, makanya saya senang banget waktu itu saya dapat cerita nih ya dari salah satu Bapak Ibu di breakout room. Itu saya nggak bisa loh Bu Airin cerita gini tuh ya, kalau lagi apa gitu nggak bisa. Jadi saya bisa cerita, bisa ngejelasin sama dia hal-hal yang penting, saya bisa nasehatin dia itu waktu main game bareng. Wah, saya bilang hebat banget Bu. Berarti Ibu udah nemu waktu yang pas untuk bisa ngobrol sama anaknya. Iya, kalau lagi main game bareng, waduh itu bisa ngobrol panjang lebar. Kalau di luar main game, susah banget diajak ngobrol. Nah, tandanya Ibu, Bapak udah tahu ada waktu timing yang perlu kita perhatiin. Ya, kapan nih? Apakah waktu jalan-jalan bareng kah? Atau waktu makan malam kah? Atau kapan waktunya yang tepat? Untuk ngomongin hal apa? Ya, oke. Berikutnya adalah saling percaya. Kepercayaan adalah hal yang sangat penting di dalam komunikasi. Bapak Ibu bayangkan kalau ada dua orang yang tidak saling percaya, nggak akan nyambung mau sampai kapanpun. Ya, Bapak Ibu ya nggak akan nyambung. Tapi kepercayaan ini adalah hal yang sangat penting di dalam komunikasi. Siapapun, dengan siapapun kita ngomong, ini hal yang sangat penting. Bapak Ibu, gimana caranya Bapak Ibu bisa ngobrol sama suami, sama istri kalau Bapak Ibu nggak percaya sama dia?
Ya, Bapak Ibu gimana caranya bisa yakin, yes, percaya sama omongan yang diomongin, kalau Bapak Ibu nggak percaya sama orangnya. Nah, pertanyaannya, Bapak Ibu sama anak, gimana hubungan kepercayaannya? Anak-anak Bapak Ibu percaya nggak sama orang tuanya? Orang tuanya bisa dipercaya nggak? Ya, Bapak Ibu juga percaya nggak sama anaknya? Ini nih, ketika kita komunikasi, terus di dalam pikiran kita ada, ini bener nggak ya? Bohong nih kayaknya, ngarang nih kayaknya nih, nggak mungkin nih kayak. Nah, ini nggak akan benar komunikasinya. Ya, jadi saling percaya ini adalah basic hal yang dasar juga yang harus kita perhatikan dalam komunikasi. Dan satu lagi adalah hati-hati dalam menggunakan kata-kata. Ya, Bapak Ibu tahu ya, sekarang apalagi di dunia sosial media, banyak sekali kasus cyber case, masalah-masalah sosial media gara-gara apa? Kata-kata. Ya, yang dibilang cuman bercanda, nggak sengaja, keceplosan ngomong, hal sederhana, tapi bisa jadi masalah satu bangsa, bahkan bisa jadi masalah yang besar. Makanya kita bilang bahwa lidah kita ini seperti api yang bisa membakar hutan. Nah, betul. Makanya kata-kata yang kita gunakan di saat kita berkomunikasi perlu dipikir lebih dulu. Ya, Bapak Ibu, kita orang-orang yang sama-sama udah dewasa, kita udah ribuan jutaan kali sering mendengar atau sering ngomong. Sebelum ngomong dipikir dulu. Pertanyaannya Bapak Ibu, kadang-kadang kita jadi orang tua kalau kita mau ngaku dosa, kalau kita mau jujur, kita sering kali jadi orang tua yang ketika ngomong kita nggak mikir dulu, gitu, ceplok aja ngomong, ya, ingetnya nyesalnya udah lama. Kadang masih bagus kalau ingat, kadang-kadang kita lupa, emang kita pernah ngomong gitu, ya. Kalau positif mending ya Bapak Ibu ya, better. Tapi kalau ternyata negatif, nah ini yang bahaya. Ya, jadi Bapak Ibu, ini 4 hal yang perlu kita perhatikan di dalam komunikasi. Berikutnya, permasalahan yang sering terjadi. Kita bisa lihat, komunikasi yang efektif ini terjadi apabila anak dapat menginterpretasikan pesan, dapat mengerti pesan yang diterima sesuai yang dimasukkan oleh orang tua. Ini adalah arti komunikasi nih yang tadi di awal kalau Bapak Ibu ingat. Ya, kenyataannya, bukankah seringkali gagal untuk memahami maksud orang tuanya? Ya, sama halnya dengan ketika anak berkomunikasi sama orang tua kadang-kadang seringkali kita ngerasa kita udah so tahu, kita udah paling tahu gitu. Baru keluar 2 kata kita udah ngerasa paling tahu, ya. Dan ketika kita kasih pesan ke anak juga ngerasa bahwa pasti gini gitu. Ya. Nah, kalau gitu sumbernya apa sebenarnya? Nah, inilah sumber utama kesalahpahaman dalam komunikasi. Adalah cara anak menangkap satu pesan berbeda dari yang dimaksud sama orang tua. Ya, Bapak Ibu lihat highlight-nya. Cara anak menangkap pesan berbeda dari yang dimaksud orang tua. Kenapa bisa terjadi? Karena orang tua gagal dalam mengkomunikasikan pesannya. Ya, nah kalau gitu kita bahas gejala permasalahannya. Oke, nah sebelum kita membahas kendala dan permasalahannya, Bapak Ibu, saya mau angkat satu perkataan seorang psikolog yang sangat baik sekali. Ya, cara untuk memahami anak Anda adalah berbicaralah dengan bahasa yang mereka pahami. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi, ketika kita mau ngomong, pikirkan di sisi orang lain, di sisi yang menerima. Jangan gunakan bahasanya kita, gunakan bahasanya dia. Ya, bahasa yang mereka pahami. Jalinlah fondasi internal yang kokoh. Fondasi ini yang lagi itu saya sering sekali bahas. Perbaiki koneksi, perbaiki hubungan, perbaiki sinyal. Ya, tunjukkan sikap positif terhadap anak, baik lisan maupun perbuatan. Tunjukkan sikap respect padanya. Jangan membeberkan kekurangan-kekurangannya. Jangan langsung memvonis kesalahan mereka. Dan perlakukan mereka dengan penuh simpati dan cinta. Ya, jadi Bapak Ibu, ini adalah hal yang mendasar yang perlu kita pahami Bapak Ibu ketika kita mau menjalin komunikasi efektif dengan anak. Oke. Nah, yuk kita bahas 4 kendala yang sering kali kita hadapi ya. Bapak Ibu nanti bisa note dan nanti bisa share di breakout room apa aja nih kendala yang mana yang pas banget, ini saya banget nih ngalamin di rumah ya. Nah, orang tua itu sering tidak mendengarkan pendapat anak. Ibu ya. Yuk kita bahas ya. Ini kata-kata yang sering kali kita omongin. Jangan bantah, pokoknya nggak boleh. Dengerin aja. Nah, kayak gitu. Akhirnya kita nggak mau dengerin apa omongan dia. Tanpa kita sadari itu ada pesan bahwa perasaan dan pendapat anak itu nggak penting. Ya, karena ketika anak ngomong, dengerin dulu mah, nggak usah banyak ngomong, nggak usah, itu dengerin mama aja. Nah,
Ya, seringkali kita seperti itu. Dan Bapak Ibu, yuk kita lihat. Menurut seorang psikolog klinis, Dr. Melanie Greenberg, komunikasi satu arah di mana orang tua lebih banyak mendikte, menceramahi, dan melarang tanpa mau mendengarkan anak, hanya akan membuat anak menjadi apa, Bapak Ibu? Tertutup dan enggan berbagi cerita. Anak jadi malas. Karena setiap kali dia ngomong, dia mau mengemukakan pendapat, selalu orang tuanya ngomong, jangan banyak ngomong, dengerin mama aja. Kamu mau ngebantah? Nggak usah banyak alasan. Nah, kayak gitu-gitu. Akhirnya anak menjadi tertutup. Ya, kendala yang kedua adalah bahasa tubuh yang mengabaikan. Bapak Ibu, ini adalah masalah komunikasi dari jutaan orang. Ya, ketika saya kasih training tentang bahasa communication skill, ini selalu menjadi hal yang poin yang sangat penting. Dan sering kali kita lupa bahasa tubuh ini kita keluarkan saat di rumah. Karena kita ngerasa ya di rumah lah sama suami, sama istri, sama anak, nggak usah bahasa tubuh yang gimana-gimana. Nah, bahayanya seringkali bahasa tubuh kita yang keluar adalah ini, bahasa tubuh yang mengabaikan. Saya mau nanya Bapak Ibu, ya Bapak Ibu nggak usah jawab langsung, Bapak Ibu bisa jawab dalam hati masing-masing. Seberapa sering ketika anak ngobrol sama Bapak Ibu, mata Bapak Ibu lihatnya ke handphone atau sambil masak atau sambil ngerjain yang lain? Ya, atau anaknya yang kayak begitu? Seberapa sering? Nanti Bapak Ibu bisa curhat ya, pas kita lagi di breakout room ya. Nah, Bapak Ibu, bahasa tubuh seperti ini, inilah yang memperlihatkan dan mengesankan bahwa dia diabaikan. Walaupun katanya, sok ngomong aja, dan mami dengerin. Nih, seringkali kita kayak gini, saya merasakan sendiri, ya, dan seringkali anak saya ngingetin, kalau dia lagi cerita, Mia mau cerita, oh ya, gimana, sok mami sambil balesin ini ya, sok mami mah dengerin nggak? Sok cerita aja, cerita, sok mami. Ya, seringkali kita kayak gitu, betul? Ya, bahkan ketika kita ngobrol sama suami, sama istri kita, seringkali begitu. Ya, inilah yang membuat kesan bahwa dia nggak diabaikan. Ya, saya seringkali ngalamin, Bapak Ibu, ketika saya akhirnya lupa gitu ya, Bapak Ibu ya, saya mengakui bahwa saya juga sering kali mengalami hal yang sama. Ketika saya gini, Mi mau cerita, Mi, oh iya, sok ngomong aja, sok mami dengerin. Nanti anak saya akan ngomong, sok kalau masih mau megang handphone, sok pegang handphone dulu, saya nggak akan cerita. Nah, di situ saya baru sadar, oh iya, oke, mami simpan. Ya, dan waktu oke, mami minta waktu 1 menit, sebentar. Setelah ini saya simpan dan saya full harus melihat dia. Ya, atau kalau enggak muka saya Mi bisa dengar, lihat dulu nggak dengar. Saya pun belajar, Bapak Ibu, tidak mudah. Ya, Bapak Ibu, tidak mudah. Tapi kita perlu belajar karena inilah yang menjadi perusak komunikasi. Ya, nah kita lihat ya, ada salah satu artikel di International Journal of Humanities and Social Sciences mengatakan bahwa saling mendengarkan dengan penuh perhatian, melakukan kontak mata, memberikan tanggapan yang hangat adalah kunci untuk komunikasi positif antara orang tua dan anak. Ya, Bapak Ibu perhatikan ya, itu ada poin-poinnya. Mendengarkan dengan penuh perhatian, 1, kontak mata, memberikan tanggapan yang hangat. Ya, minimal ketika dia cerita, oh gitu, oh kan Bapak Ibu juga nggak suka ya kalau Bapak Ibu cerita misalnya, tadi ya di jalan ya itu ngelihat ada orang jatuh, terus orangnya yang nanggepinnya cuman, kok cuma aja sih kayak orang ngomong sama tembok gitu. Nah, sama Ibu ya, anak kita pun pengen seperti itu, pengen direspon. Ya, oke. Berikutnya adalah anak merasa kemandirian dan privasinya terusik. Ya, semakin besar, Bapak Ibu kan waktu itu kita pernah bahas tentang pentingnya anak mulai mandiri. Anak-anak ini salah satu cirinya dia mulai belajar mandiri adalah dia punya their own zone. Jadi punya zona sendiri, punya privacy sendiri. Ya, ini yang menjadi konflik emosional nih saat komunikasi ketika orang tua memasuki batasan zonanya dia, zona privasinya dia. Ya, contohnya apa? Kita sering padetin jadwal kegiatan yang nggak sesuai sama minatnya dia. Terus kita kepo kan ya, suka pengen tahu gitu ya. Tiba-tiba baca buku hariannya lah, terus handphonenya ketinggalan, pengen iseng lihat chat WA-nya, lainnya gitu. Ya, nah terus kalau enggak, ini banyak sekali orang tua yang kayak gini, ngelarang anaknya deket sama anak lain tanpa alasan yang jelas. Dan masih banyak hal yang lain. Ya, Bapak Ibu, kita perlu belajar menghargai privasi anak.
Kenapa? Karena selain membuat anak merasa kecewa dan ngerasa bahwa dia nggak dipercaya, hal ini yang bisa menimbulkan luka emosional yang ke bawah sampai dewasa. Bapak Ibu, ketika saya masih di psikologi, ketika saya masih di psikologi dan saya lulus dan saya praktek di biro, ini juga saya sering kali mendapati banyak orang yang bermasalah di dewasa karena apa? Kasus di masa remaja, terutama hal ini. Ya, Bapak Ibu ya. Dan yang keempat adalah berkomunikasi saat emosi. Lihat nih Bapak Ibu ya gambarnya ya. Wah, sama-sama teriak dengan nada tinggi. Pertanyaannya Bapak Ibu, seberapa sering kita memberondong anak dengan omelan? Waktu kita kesal, waktu kita marah karena dia ngelakuin kesalahan. Ya. Nah, ini yang perlu kita sadari. Percakapan yang dimulai dan diakhiri dengan emosi negatif adalah kendala komunikasi antara orang tua yang sebetulnya bisa dihindari. Ya, caranya gimana sih? Caranya membiasakan diri menghindari berkomentar atau membuka percakapan saat emosi. Bapak Ibu, ini kita pernah belajar ya. Waktu itu saya sempat share juga tentang bagaimana membantu anak-anak dalam mengendalikan emosi. Ini pun sama. Ya, ketika kita tahu kita lagi emosi tinggi nih, udah mau meledak kepala, udah panas, cari waktu untuk me time. Ya, sendiri dulu. Jangan pernah dalam kondisi emosi kita ngomong sama orang. Dijamin 1000% omongan kita nggak akan bisa kita kendalikan, Bapak Ibu. Ya, dan hati-hati, anak kita melihat. Maka kenapa kalau anak kita seperti itu, jangan-jangan karena dia melihat contoh. Ya, jadi Bapak Ibu, ketika anak kita lagi melakukan kesalahan, terus kita kesel nih, kita mau marah nih. Dan kita tahu ini marahnya bisa meledak dan omongannya bisa kasar, bahkan bisa melukai. Berarti masuk ke kamar dulu, tenangin diri. Kalau perlu Bapak Ibu mandi dulu, tenangin diri dulu, udah tenang. Oke, udah siap ngobrol. Oke. Ayo dek, Mama baru siap ngobrol sekarang. Ya, dan ini bisa jadi contoh bahwa oh kayak gini caranya berdiskusi dengan sehat. Bukan berdiskusi saat emosi. Ya, ini akan menjadi contoh yang sangat baik untuk anak-anak kita. Ya. Nah, dan Bapak Ibu, ini saya share ada 8 gaya komunikasi orang tua dan anak remaja. Bapak Ibu, saya singgung dengan cepat ya Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu bisa baca lagi di PowerPoint-nya ya. Nah, Bapak Ibu, ini ada 8 gaya. Nanti Bapak Ibu bisa share di breakout room kira-kira banyaknya gayanya yang mana gitu ya. Pertama adalah asertif. Bapak Ibu nanti di setiap ini ada contoh yang temanya sama. Ini temanya adalah anak pulang telat, intinya gitu. Ya, anak pulang telat, terus gimana nih reaksi orang tuanya gitu ya. Nah, ini saya ambil dari buku 1001 Cara Bicara Orang Tua dengan Anak Remaja. Ini diterbitkan sama BKKBN dan John Hopkins Center for Communication Program. Ya, nah yang pertama adalah gaya bicara asertif. Pesan ini gayanya disampaikan dengan jelas, lugas, serta menghormati lawan bicara. Nah, ini saya ambil tema anak pulang telat. Ya, nah contohnya omongan ibunya gini, ibu khawatir sama keselamatan kamu, jadi tolong kabari ibu ya kalau kamu pulangnya telat. Nih gaya omongan orang tua yang asertif. Oke, yang kedua, kalau gaya orang tua agresif, ini adalah gaya komunikasi yang cenderung mengintimidasi lawan bicara dan tujuannya menguasai lawan bicara. Kita lihat apa reaksinya orang tua ketika anaknya telat. Kok telat pulangnya? Kan ibu udah bilang jam 6 harus sudah sampai rumah. Kamu kok nggak dengerin sih omongan ibu? Awas ya, kalau besok telat lagi, nggak ibu kasih uang jajan. Nah, ini gaya omongan, gaya komunikasi agresif. Ya, Bapak Ibu bisa sambil cek nih, gaya ngobrolnya Bapak Ibu sama anak, sama pasangan, sama teman-teman kayak gimana. Oke, gaya yang ketiga, pasif agresif. Mirip gaya agresif, namun nggak langsung. Ya, jadi tujuannya apa sih? Tujuannya ambil keuntungan dari pihak lain, serta menggunakan gaya kebalikan dari gaya agresif. Ya, contohnya apa? Oh, masih ingat pulang ya. Kemana aja kamu? Kirain udah punya rumah lain. Sebagai hukuman, nyuci piring seminggu ya. Nah, ini gaya omongan pasif agresif. Oke. Terus gaya omongan submisif. Submisif ini tipe gaya komunikasi yang menyenangkan orang lain karena menghindari konflik. Jadi biasanya mereka ini ngerasa inferior terhadap lawan bicaranya dan nggak akan ada teguran atau pertanyaan yang ingin tahu sekalipun anaknya pulang telat ini, jadi menghindari konflik.
Ya, bisa karena males, nggak mau ribut atau apapun. Biasanya anaknya pulang telat, oh telat pulangnya, iya nggak apa-apa, sok ganti baju aja istirahat. Nggak nanya nggak apa. Ya, ini gaya komunikasi submisif. Berikutnya adalah gaya komunikasi manipulatif. Inilah drakor, Bapak Ibu ya. Drakor banget nih. Ini kalau ngomong anaknya banyak drama, bisa jadi kita juga banyak drama. Jadi gaya komunikasi ini gaya yang penuh drama, mengambil keuntungan dari pihak lain dan membuat pihak lain merasa bersalah. Nah, gak jarang nih orang tua mencurahkan segenap kemampuannya sebagai aktor dan aktris bermain peran, termasuk dengan derai air mata. Kayak gimana? Nih kayak gini nih Bapak Ibu. Kalau anaknya pulang telat, Dek, kamu tuh nggak sayang sama mama ya? Mama kan bingung nungguin kamu pulang. Gimana kalau ada apa-apa? Mama tuh sedih. Mana ya mama tuh dimarahin sama papa karena kamu nggak pulang-pulang. Kamu nggak kasihan gitu sama mama? Kamu kasih tahu dong kalau kamu mau pergi, ya? Janji ya? Ya, ini manipulatif, pakai drama. Ya. Kemudian gaya komunikasi langsung. Ini bersifat segera dan sekaligus memberi informasi serta terkesan seperti kasih instruksi. Kalau anaknya telat, ini responnya. Dengar ya, besok kalau jam 6 kamu masih di jalan, kamu langsung telepon mama untuk kasih tahu kok posisi kamu di mana. Ngerti? Nah, ini gaya komunikasi langsung. Ya. Berikutnya adalah gaya komunikasi tidak langsung. Nah, ini berkebalikan dengan gaya komunikasi langsung. Pesan yang disampaikannya nggak jelas. Dan ini nih yang bikin banyak masalah timbul. Nah, contohnya gimana? Kamu kok pulangnya malam sekali ya? Kan kamu juga repot ya, hari gini pasti susah nih cari angkot kan, mana banyak orang jahat. Terus kalau kamu celaka nanti sekolah gimana? Terus kalau kamu sakit mama sama papa bingung. Terus nanti semua jadi repot. Terus di rumah kan banyak kerjaannya jadi nggak bisa bantuin. Ini mau ngomong apa sebenarnya Bapak Ibu? Ya, jadi ribuh gitu, jadi sibuk, jadi kemana-mana. Ini gaya komunikasi. Banyak yang seperti ini. Oke? Nah, Bapak Ibu, ini kesimpulannya. Bapak Ibu perlu menyadari gaya komunikasi yang sering kita gunakan. Supaya apa? Supaya kita bisa melatih diri menggunakan gaya yang sesuai. Ya, supaya proses komunikasi kita sama anak remaja kita bisa lebih baik. Ya, kayak tadi, perhatikan, salah satunya perhatikan waktu, perhatikan cara. Nah, ini dengan memahami gaya komunikasi ini, kita jadi paham apa yang seharusnya kita omongin. Gaya seperti apa yang tepat nih, kalau ngomong A, ngomong B, ngomong C sama anak kita. Oke, nah dan sekali lagi saya remind Bapak Ibu, seringkali yang menjadi permasalahan di komunikasi adalah karena seringkali kita mendengar bukan untuk memahami, kita pengen dengar untuk ngejawab, ya, untuk mereply. Ini yang bikin kita akhirnya jadi so tahu, kita tahu sedikit, tapi ngerasa udah tahu banyak. Ya, nah dan inilah gaya tips membangun komunikasi 8 tips terakhir Bapak Ibu yang saya share dalam bagaimana caranya kita bisa efektif membangun komunikasi dengan anak remaja. Ya, yang kesatu adalah bangun koneksi dengan anak karena komunikasi tidak akan baik kalau hubungan kita, koneksi kita sama anak nggak baik. Yang kedua, berikan waktu Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu please saya mohon dengan sangat sesibuk apapun kita berikan waktu untuk anak-anak kita untuk dia bisa ngobrol. Oke, yang ketiga jadilah pendengar yang baik. Kalau Bapak Ibu pengen didengar, jadilah pendengar yang baik. Ya, kalau Bapak Ibu mau dihargai, jadilah orang yang menghargai anak-anak kita. Oke, nah dan bangunlah percakapan dua arah. Dengan ingat yang tadi, jangan menyerang dan menghakimi. Karena ketika kita menyerang, ketika kita menghakimi, anak-anak langsung tutup hubungan. Ya, yang kelima adalah hormati perasaan dan pendapat anak. Ya, kalau Bapak Ibu punya perasaan, punya pendapat, punya omongan yang pengen didengar, pengen dihormati, yuk kita juga belajar sama-sama menghargai perasaan dan pendapat mereka. Dan ini penting sekali, apalagi kalau anak kita udah kelas 4 SD sampai ke atas, hargai privasi anak. Ya, jangan segala sesuatu kita pengen masuk ke dalamnya. Ya, hargai privasi mereka. Kalau Bapak Ibu bertanya, kalau gitu nanti gimana kalau saya nggak tahu apa-apa? Kalau hubungannya koneksinya baik, Bapak Ibu akan tetap tahu. Tapi biarkan dia yang bercerita. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, dan jadilah teladan yang baik. Ini yang perlu kita belajar sama-sama. Ya, karena teladan ini yang membuat anak-anak jadi percaya sama kita. Dan yang paling penting terakhir, jadilah sahabat terbaik bagi anak-anak kita.
Karena kalau Bapak Ibunya tidak menjadi sahabatnya, di luar sana banyak yang mau jadi sahabat anak-anak kita. Ya. Nah, dan saya akan tutup dengan 2 ayat Bapak Ibu ya. Saya izin bacakan dari Amsal pasal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Bapak Ibu, ketika kita belajar menjadi sahabat untuk anak-anak kita, di mana kita ketika dia merasa kesusahan, ada di mana kita ketika dia mau curhat. Ya. Nah, marilah menjadi seorang sahabat yang kita belajar menaruh kasih, memberikan waktu untuknya setiap waktu. Ya, dan satu lagi dari Kolose pasal 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. 1, sabar. 2, ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Sabar dan mengampuni. Ini 2 hal yang luar biasa, betul Bapak Ibu ya, yang punya anak remaja ya. Ini kunci yang harus setiap pagi kita berdoa bangun tidur, doa Tuhan kasih saya kesabaran ekstra hari ini. Tuhan kasih saya kemampuan untuk bisa mengasihi anak saya. Tuhan kasih saya kemampuan untuk bisa mengampuni. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, dan nanti di breakout room, yuk kita sama-sama kita sharing tentang kendala-kendala yang tadi kita sudah dibahas, apa yang Bapak Ibu sering rasain di rumah, dan gaya komunikasi yang mana aja yang Bapak Ibu rasakan, inilah gaya komunikasi Bapak Ibu. Oke, terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan ke Saudara Titus. Wah, super sekali ya apa yang sudah di-sharing-kan oleh Ibu Irin tentunya. Bapak Ibu, sebentar lagi kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab tentunya. Kita akan mengambil 3 pertanyaan untuk bisa ditanyakan. Sudah ada 1 yang masuk, boleh dituliskan di kolom chat bagi yang ingin bertanya. Untuk anak yang cenderung pendiam, apakah gaya komunikasi yang paling tepat supaya terbuka dan saling mengerti antara anak yang pendiam dengan orang tua? Oke, terima kasih Saudara. Iya, kalau anaknya pendiam gimana nih gitu ya. Bapak Ibu, sekali lagi kita harus hargai mereka gitu ya. Jadi kadang-kadang anak-anak yang pendiam tidak mudah untuk bercerita, tidak mudah untuk mengekspresikan apa yang dirasakannya, apa yang dialaminya, beda sama anak-anak yang ekspresif gitu. Tapi anak yang pendiam itu punya cara untuk mengkomunikasikannya, entah dari body language-nya, entah dari yang dilakukannya. Jadi Bapak Ibu perlu lebih cermat memahami gimana cara komunikasinya dia, gitu ya. Jadi Bapak Ibu saya yakin punya anak 1, 2, 3, 4, ini semuanya pasti beda-beda caranya, ya. Dan anak yang pendiam itu punya cara sendiri untuk menceritakan. Contohnya Bapak Ibu bisa mengamati dia, saya yakin Bapak Ibu lebih paham ya. Bagaimana ketika anak-anak Bapak Ibu kelihatan kok rada beda nih ya. Kalau kita sok pengen tahu nanya-nanya, nanti anaknya tambah bete, tambah diem. Nah, yang perlu Bapak Ibu lakukan adalah jangan terpancing pengen nanya, ngebrondong anaknya dengan pertanyaan. 1, 2, 3, kamu kenapa? Kamu anaknya makin diem. Ya. Jadi Bapak Ibu cukup duduk aja di sebelahnya. Ya, Bapak Ibu waktu itu saya sempat sharing juga ya. Jadi Bapak Ibu duduk aja sebelahnya. Jadi misalnya dia lagi main handphone, ya udah duduk juga aja sebelahnya main handphone juga. Terus jangan pengen tahu ceritanya apa, terus tiba-tiba aja cerita, ini lihat di Instagram ada ini, Dek. Dek, lihat, Dek. Ini tuh ada gini. Nah, cobalah dengan mengajak sesuatu yang tidak relate sama masalahnya dia. Ya, jadi ajak lihat sesuatu atau duduk terus yuk makan ini bareng-bareng yuk makan ini mama bikin kentang goreng, yuk kita makan bareng yuk. Nah, ajaklah untuk lakukan sesuatu yang membuat dia nyaman dulu sama kita. Ya. Nah, ketika orang yang introvert itu punya ciri berbeda. Orang yang introvert dia ketika dia merasa nyaman, ketika dia merasa bahwa ini situasinya cukup comfort, dia akan cerita. Nah, jadi bangunlah suasana itu dulu dengan anaknya. Gitu, Saudara. Baik, terima kasih. Yang berikutnya, bagaimana lalu untuk memasuki privasi anak tanpa mengganggu kenyamanan mereka, khususnya anak yang sudah memasuki usia remaja? Ya. Ya, betul. Nah, ini tadinya bagaimana menghargai privasinya. Jadi, ya itu Bapak Ibu kita harus menahan diri, terutama mama-mama nih ya, kayak challenging-nya tuh di para ibu nih. Kebiasaan kita yang kepo,
suka pengen tahu gitu ya. Nah ini yang kita harus belajar membatasi diri Bapak Ibu, ya menahan diri. Walaupun udah gelisah pasti Bapak Ibu, saya tahu itu. Ya, gelisah pengen tahu, tapi ketika kita bisa menahan diri, nah itu akan menjadi hal yang sangat baik karena anak kita nggak ngerasa bahwa mamanya so tahu. Bapak Ibu sekali aja ya, Bapak Ibu ini saya share betul-betul dari pengalaman yang banyak sekali terjadi. Sekali aja kita sampai baca chatnya atau kita baca diary-nya dia, ya susahnya minta ampun nanti untuk membuat anak kita trust sama kita, ya kan itu akan menjadi hubungan yang sangat rusak. Ya kalau Bapak Ibu ngomong, kan kamu juga boleh kok lihat handphone mama kapanpun, mama nggak ada rahasia, kenapa kamu rahasiaan sama mama? Bapak Ibu boleh open sama mereka, ya. Setiap orang punya hak untuk menjaga privasinya. Nah, anak kita juga sama. Jadi jangan sampai kita melanggar batas itu. Kalau Bapak Ibu ingin dihargai oleh mereka, ya. Jadi biarkan satu saat dia yang cerita, ya. Jadi belajarlah menahan diri, Bapak Ibu ya. Nah, caranya kalau pengen tahu ya itu ajak date bareng, ngobrol bareng, pergi bareng, aktivitas bareng. Disitulah nanti kita bisa punya waktu, kesempatan untuk dengerin cerita dia. Spend waktu lebih banyak sama anak kita. Kalau waktunya tersedia lebih banyak, akan ada banyak kesempatan untuk anak kita cerita. Gitu. Baik. Ini satu pertanyaan terakhir, sangat baik sekali. Tadi dikatakan kendala kendala orang tua adalah karena orang tua kurang perhatian, satu tubuh mungkin. Bagaimana jika kasusnya sebaliknya? Yaitu anak yang tidak perhatian dengan orang tua. Bagaimana supaya anak lebih perhatian? Jadi anaknya tidak perhatian dengan orang tuanya, bagaimana supaya anaknya ini menjadi perhatian begitu ya, berkebalikan gitu. Oke, nah ini sempat kita bahas waktu itu di topik bagaimana melatih kemandirian anak. Ada salah satunya adalah soal care, soal perhatian. Jadi ada keluhan orang tua, anak saya egois, nggak pernah care, peduli sama orang tua. Pertanyaannya adalah, saya akan kembali bertanya, Bapak Ibu sering melibatkan anak nggak dalam kondisi orang tua? Ya, hal sederhana Bapak Ibu, kayak contohnya, anaknya dibilang bahwa kamu nggak ngerti ya kondisi orang tua tuh lagi sulit, papa mama tuh pekerjaannya lagi susah. Anaknya yang nggak tahu, orang papa mamanya nggak pernah cerita, ya. Atau papa mamanya pernah ngomong nggak kayak, aduh mama tuh lagi sakit, lagi pusing nih, kamu bisa tolong nggak bantuin mama, aduh ini mama pusing, kenapa? Nah, kita biasa nggak menunjukkan dan memberikan kesempatan itu sama anak. Kalau kita nggak pernah ajak dia untuk terlibat di kepusingannya kita, jangan pernah bilang bahwa anaknya nggak peduli, Bapak Ibu. Anak kita nggak akan peduli kalau dia nggak tahu. Makanya kenapa kita seringkali ngomong, kamu lebih peduli sama teman kamu ya daripada orang tua. Karena temennya melibatkan dia dalam hidupnya. Ya, temennya dikit-dikit cerita, temennya dikit-dikit minta tolong dia, temennya dikit-dikit cari masukan, minta solusi dari dia. Sementara kita nggak pernah minta solusi dari dia. Kita nggak pernah curhat sama dia. Kita nggak pernah minta pertolongannya dia. Jadi anak ini merasa bahwa dia tidak dibutuhkan oleh orang tuanya. Jadi saya harus care. Nah, itu Bapak Ibu. Ya, jadi ini adalah satu seni juga dalam menghadapi remaja, Bapak Ibu. Ketika seorang anak remaja merasa bahwa dirinya tidak dibutuhkan, dia nggak akan care, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu lihat aja anak-anak kita care sama temannya apakah semuanya? Nggak. Dia care sama orang-orang tertentu, betul nggak Bapak Ibu? Orang-orang yang memang merasa bahwa, bahkan mungkin, Bapak Ibu bisa tanya nih nanti sama kakak-kakak di study center. Ya, anak-anak kita tuh bisa sangat care loh sama kakak-kakaknya di study center. Kayak anak saya di study center, dia bisa cerita soal kakak yang ngajarnya. Si kakak itu potong rambut. Ya, kok kamu tahu sih? Ih, kelihatan beda. Perhatian banget gitu. Kadang-kadang banyak kan orang tua yang bisa ngomong, kamu kok ke kakak itu perhatian banget sih, kakaknya ada jerawat aja kamu tahu, ini mama jerawat 4, kamu nggak tahu, kamu nggak pernah nanya mama kenapa jerawatan 4 gitu. Nah, karena mamanya nggak pernah melibatkan anaknya dalam segala situasi gitu. Jadi anaknya ngerasa bahwa, oh saya bukan bagian dari hidup mama,
saya bukan bagian dari hidup papa. Hidup papa mama ya hidup papa mama, bukan bagian saya gitu. Nah, jadi Bapak Ibu, kuncinya adalah yuk libatkan anak kita dalam kehidupan kita. Curhat lebih banyak Bapak Ibu, supaya anaknya ngerasa bahwa oh saya tuh dihargai, oh mama tuh minta solusi dari saya, sebegitu pentingnya ya kehadiran saya untuk mama. Wah, nah Bapak Ibu anak kita akan lebih care Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu libatkan anak-anak kita dalam kehidupan kita. Gitu. Baik. Terima kasih Bu Irin untuk sharing yang diberikan. Semoga ini juga bisa jadi masukan bagi setiap kita, orang tua pun juga bisa menjadi bahan pertimbangan bagi setiap kita. Saya mungkin sedikit share tentang bagaimana kehidupan saya ketika saya masih remaja ya. Saya masih di bawah 26 tahun. Saya sendiri masih mengingat sekali, betul sekali yang dikatakan oleh Ibu Irin. Bagaimana orang tua saya melibatkan saya di dalam pekerjaan. Setidaknya 1 semester sekali mereka mengajak saya boleh membantu di dalam pekerjaan. Meskipun itu adalah hal yang simple, tetapi itu mengena di hati. Itu membuat saya bisa mengetahui kondisi orang tua saya. Itu betul yang pertama. Namun ada hal yang sangat saya sayangkan memang orang tua saya sangat sibuk dengan pekerjaan. Sehingga sangat jarang sekali meluangkan waktu untuk bisa sharing, ya, menanyakan kondisi, ya, sangat jarang sekali. Sehingga akhirnya saya lebih banyak terbuka kepada teman-teman saya daripada ke keluarga. Nah, tetapi ada satu titik balik tentunya melalui ya tentu saja melalui sekolah, melalui sharing-sharing dari pembina-pembina rohaniawan. Nah, juga biasa kalau di sekolah waktu itu ada camp, ya itu juga sangat baik sekali. Saya rasa beberapa firman Tuhan juga mengena sekali di hati saya yang membuat saya akhirnya di SMA menuju ke kuliah saya menjadi seorang yang mau terbuka, belajar terbuka terhadap orang tua saya. Tentu saja saya yakin itu karena pekerjaan doa dari orang tua, namun itu juga tidak terlepas dari remajanya yang mendengar dari firman juga. Ya mungkin jika ke depannya nanti Study Center bisa mengadakan camp, ya saya juga sangat mendorong sekali ya Bapak Ibu boleh mendorong anak-anaknya boleh join juga karena ya saya bisa mempersaksikan saya adalah salah satu produk yang diubahkan ya melalui beberapa camp, beberapa firman yang dibicarakan dari orang-orang yang lebih mengenal firman di depan. Tadi saya mengutip juga satu firman yang baik di Amsal 17 ayat 17 tadi, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu yang menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Semoga kita juga bisa menjadi partner dari anak-anak remaja kita. Sukar bersama, suka bersama. Saya rasa itu jauh lebih precious ya, atau lebih berharga ya, daripada sekedar kita membelikan gadget yang begitu mahal, baju yang begitu mahal, dibandingkan dengan penyertaan dari orang tua, orang yang terdekat. Nah, saya rasa remaja sangat rindu hal itu. Nah, meskipun mungkin mereka juga teman-temannya ya, nah, tetapi tetap sosok dari orang tua itu nggak bisa tergantikan. Apa yang diberikan oleh teman-teman, sahabat, yaitu ada batasnya. Orang tua ada batas di mana yang itu yang bisa memberikan hanya orang tuanya saja. Nah, saya kalau boleh mengulang waktu lagi, kelak di masa depan jika saya dikarunia anak, saya pasti akan belajar hal ini. Saya akan belajar untuk menjadi sahabat bagi anak saya. Semoga dari sharing yang diberikan Ibu Iren juga, saya juga sangat terbantu. Saya yakin rekan-rekan orang tua semua juga sangat terbantu. Mari kita satukan hati dalam doa, lalu kita akan masuk ke dalam sesi breakout room. Di breakout room nanti kita boleh tadi mencoba menjawab beberapa pertanyaan dan sharing ya Bapak Ibu rekan-rekan semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur padamu. Terima kasih untuk setiap sharing yang diberikan. Kami bersyukur Engkau adalah sahabat kami yang sejati. Sebagaimana Engkau menjadi sahabat kami juga mau belajar menjadi sahabat untuk setiap anak-anak yang ada. Tuhan, terima kasih Kau menitipkan anak remaja ini di dalam keluarga kami. Tuhan, tuntunlah kami, Tuhan, bagaimana kami bertindak, karena kami berkata-kata, Tuhan kami bukan siapa-siapa, tapi kami percaya Engkau adalah Tuhan yang mau menuntun.
Tuhan, bukalah pintu hati kami semakin terbuka terhadap diri-Mu. Engkau boleh menjadi Tuhan melalui perkataan-Mu melembutkan hati kami, juga melembutkan setiap perkataan, sehingga kami boleh menjadi sahabat. Oh Tuhan, yang sama-sama sukacita, pun sama-sama berduka jika sedang berduka. Tuhan, kami percaya padamu. Kau selalu menjaga kami. Berikan kesehatan juga di tengah-tengah keluarga kami ya Tuhan. Terima kasih, dalam namamu kami berdoa. Amin. Baik, kita masuk ke dalam sesi breakout room. Host boleh membagi.